Pemirsa, merebaknya wabah COVID-19 sejak tahun 2019 lalu menyebabkan beberapa ekonomi dunia bergeser ke zona negatif. Terlebih, kondisi negara di benua Asia mulai terkena dampak varian baru COVID-19 Delta yang menyebabkan penutupan dan pembatasan aktivitas. Lantas, bagaimana dengan keadaan ekonomi Asia terkait dengan penutupan dan pembatasan sosial? Kita akan simak informasinya dalam ID Extendment berikut ini. Pemulihan ekonomi di negara-negara Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Pasifik tertahan oleh melonjaknya kasus positif COVID-19 varian Delta. Pemulihan Asia dan Pasifik dari pandemi COVID-19 terus berlanjut, meskipun jalannya tetap genting di tengah wabah varian virus baru dan peluncuran vaksin yang tidak merata. Infeksi COVID-19 melonjak di beberapa negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Penyebaran varian Delta yang lebih menular telah mendorong kasus COVID harian ke rekor tertinggi di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi itu juga menyebabkan pembatasan yang lebih ketat di Indonesia, Singapura, dan Thailand, serta perpanjangan pembatasan di Malaysia. Mengutip laporan Asian Development Outlook edisi Juli 2020, memangkas proyeksi ekonomi Asia Tenggara dari 4,4% menjadi 4%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia Selatan dipangkas dari 9,5% menjadi 8,9% dan kawasan Asia Pasifik dari 10,3%. Sementara itu, laju pemulihan di kawasan Asia Timur dan Asia Tengah masih akan berlanjut. ADB menaikkan proyeksi pertumbuhan negara-negara berkembang Asia Timur dari 7,4% menjadi 7,5% dan Asia Tengah dari 3,4% menjadi 3,6%. Lonjakan virus yang terbaru dan pembatasan yang lebih ketat kemungkinan akan lebih membebani secara signifikan pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun 2021 daripada yang diperkirakan sebelumnya. Singapura, yang memperketat langkah-langkah jarak sosial pada awal Mei, mulai melakukan pelonggaran pembatasan bulan lalu. Ekonom memperkirakan bahwa Malaysia akan menjadi yang berikutnya untuk mengikuti pelonggaran pada kuartal keempat. Sementara ekonomi Asia Tenggara lainnya diperkirakan baru dapat melakukan pelonggaran pada paruh pertama tahun 2022. Mengutip Bank Pembangunan Asia atau IDB yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia pada tahun ini dari 7,3% menjadi 7,2%. Pemulihan ekonomi di negara-negara Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Pasifik tertahan oleh melonjaknya kasus positif COVID-19 varian Delta. Mengutip Sindonews.com, Goldman Sachs memangkat perkiraan pertumbuhannya lebih dari 100 basis poin untuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sementara Singapura dan Thailand terpangkas lebih kecil. Lonjakan virus yang terbaru dan pembatasan yang lebih ketat kemungkinan akan lebih membebani negara-negara di Asia secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi paruh kedua tahun 2021. Seiring berjalannya waktu, beberapa negara mulai memperbaiki keadaan ekonomi dari pandemi COVID-19. Mayoritas negara-negara Asia dan Pasifik kompak mengalami pemulihan tahun depan. Asia Selatan 7%, Asia Tenggara 5,2%, serta Asia Tengah dan Pasifik 4%. Sementara Asia Timur akan melambat menjadi 5,1%. Laporan ADB tersebut juga merilis data inflasi kawasan tahun 2021 yang diprediksi masih akan terjaga. Inflasi negara-negara Asia tahun ini meningkat dari prediksi bulan April 2,3% menjadi 2,4%. Berbagai sumber IDX Channel.